Apa nih terlalu pendek apa? Gimana sih? Bisa dinaikin dikit gak? Bisa. Bisa. Kadang-kadang bikin aneh karena berat sama kan. Tadi begitu. Bisa ngomong apa biar nggak Oh ini kan lentur dia, lentur ini. ini udah naik kan? Tadi udah naik. Ntar turun lagi ya. Berarti punya aku aja yang kata lagi. Nah, ya. Ini udah on. Oke, salam. God bless untuk Anda sekalian. Luar biasa pada kesempatan pada hari ini, saudara, kita jumpa lagi dalam bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol tentang Tuhan, saudara. Terima kasih. Selamat datang Bang Luga Tambunan. Shalom guys. God bless Bang Luga yang diberkati Tuhan dalam pelayanannya, saudara. Dalam misi-misi penginjilannya dan juga konsen dalam masalah-masalah dialog lintas agama, saudara. Saudara, pada hari ini kita akan ngobrol lagi tentang Tuhan. Temanya tentang pertanyaan-pertanyaan dari luar kekristenan yang mempertanyakan dan mengkritisi tentang Kristen tentunya. Ada pertanyaan seperti ini, Bang Luga. Ketika semasa mengajar, Yesus memanggil Tuhan sebagai Bapa. Bapa dalam setiap kesempatan selalu mengatakan Tuhan itu Bapa. Tetapi ketika di tiang salib, pertanyaannya kenapa memanggil Tuhan sebagai Eli? Berbeda sekali seperti itu. Makanya terjadilah asumsi bahwa yang di tiang salib itu bukan Yesus, karena Yesus manggilnya Bapa, sedangkan yang di tiang salib manggilnya Eli. Seperti itu yang dipertanyakan oleh orang-orang di luar kekristenan. Oke, Bang Luga, silakan. Pertanyaan gini. Pertama yang perlu kita tahu, ini Yesus memanggil Allah itu Bapa. Iya. Kita balikin lagi, Muhammad pernah nggak manggil Allah Subhanahu Wa Taala Bapa? Jadi memanggil Allah itu sebagai Bapa itu ada persyaratannya. Nggak sembarangan kita boleh memanggil Allah itu Bapa. Hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dikatakan dalam kitab Rasul Paulus, oleh Roh itu kita boleh memanggil Allah itu sebagai Bapa. Jadi tidak boleh, orang Muslim tidak boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Nggak boleh. Makanya nggak ada kata tertulis dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala adalah Bapa kita. Bahkan Al-Quran sendiri yang menyangkal bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu kan tujuannya supaya jangan memanggil Allah sebagai Bapa. Karena kenapa? Karena memang bukan Bapaknya. Karena kenapa? Kita bisa disebut anak karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, makanya kita disebut anak. Di dalam diri orang Muslim tidak punya Roh Kudus, makanya orang Muslim tidak berani dan tidak mau memanggil Allah itu Bapa. Karena memanggil Allah Bapa tanpa dipenuhi Roh Kudus itu hanya kematian. Kita hangus gitu. Karena Tuhan, ngapain lu manggil gua Bapak? Lu bukan anak gua. Coba misalnya anak tetangga Bang Noto, berani nggak dia panggil Bang Noto Papi? Pasti nggak berani kan? Pasti Om, kan gitu kan? Nggak berani manggil Bapak karena nggak ada hubungan darah. Nah, orang yang bisa memanggil Allah itu Bapa hanya orang yang memiliki Roh Kudus. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa waktu Yesus di kayu salib tidak memanggil Bapa? Yesus juga panggil Bapa kok. Iya Bapa, iya Bapa ke dalam Tuhan. Oh iya juga ya. Ya juga ya. Ini kan triknya Ustadz Anwar yang sebenarnya ngaco gitu. Jadi katanya karena ini kan Ustadz Anwar nih. Oh iya juga ya. Manggilnya Eli padahal di akhir
hayatnya memanggil Bapak juga ya, ya Bapak. Dia kan mau mengatakan karena dipanggil Eli. Itulah hikmah Tuhan kan. Aku juga tadi nggak sampai otak saya ke situ. Tiba-tiba dibocorin sama Tuhan kan habis kan dia kan. Jadi karena dia memanggil Eli berarti itu bukan Yesus. Nah kan ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Iya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka yang tidak tahu Yang apa mereka mereka perbuat. Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah aku serahkan nyawamu. Kan 2 kali berarti kan manggil iya, Bapak dua ya. kali manggil Bapak tuh, tak manggil Bapak gitu. Manggil Eli Ya, kan sekali. kalau Manggil Eli Allahku mengapa engkau ketinggalkan aku? Ya kan artinya kan bukan berarti dia memanggil Allah jadi dia bukan jadi Yesus. Itu kan sama-sama kejadian. Di kayu salib itu 7 kali Yesus ngomong, ada 7 perkataan ucapan Yesus.
7 ucapan Yesus. Nah, 7 ucapan Yesus itu Muhammad tahu nggak? Tahu dari mana dia? Dia nggak tahu lah. Yang tahu itu cuma saksi mata. Saksi mata itu siapa? Maria, ibu Yesus ada di situ. Iya. Ada Yohanes, mereka yang lebih tahu. Mereka cerita kepada murid-murid yang lain. Ini loh ucapannya. Ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kalau dikatakan yang disalib bukan Yesus, aduh, kalian ini udah mulai aneh deh. Coba kalian cari kerjaan lain deh, apa kayak macul gitu. Kalian jangan bikin kerjaan yang bikin aneh gitu loh. Iya. Yesus jelas-jelas disalib, kalian berani-berani bilang nggak disalib. Salib itulah pekerjaan Yesus yang paling besar. Mengusir setan dibanding disalib itu jauh lebih besar karyanya dibanding hanya sekedar mengusir setan. Karena dengan disalib, disitulah Tuhan menyatakan kasih-Nya, bukan menyatakan kuasanya. Kasih dan kuasa itu lebih besar kasih. Iya. Gitu. Jadi yang disalib itu siapa sih yang bilang Yesus bukan disalib? Aduh, ingat loh, pembohong, ya, pembohong itu lautan api dan belerang, dapur api. Jadi jangan kita berbohong. Yesus sudah bilang bahwa dia disalib, jangan buat ajaran yang melawan perintah Tuhan. Iya. Ya, Yesus itu disalib. Kalau kau bilang nggak disalib, berarti ada pembohong. Ingat, pembohong pasti masuk neraka. Pembohong pasti masuk neraka. Di mana-mana pembohong. Maling aja bohong bisa dikebukin. Iya. Jadi jangan, hati-hati saudara, jangan buat suatu statement yang di luar saksi mata. Kita tanya saksi mata. Kalau bukan saksi mata, nggak usah dengerin. Itu saksi mata lah yang nomor 1. Eli lama sabachthani. Sebenarnya saya melihat, bukan saya melihat, tapi banyak akademisi yang mengatakan atau pendeta yang mengatakan sebenarnya Eli lama sabachthani itu Yesus mengutip kitab Mazmur pasal 22. Iya. Coba Bang kita buka Bang. Mazmur pasal 22 Bang. Saya pengen membacakan untuk saudara ya. Satu perikop ya, satu pasal penuh nih saya bacakan nih. Iya, penggerakan dari ini. Ya, saya baca dulu Bang ya. Saya pinjam dulu Bang ya. Pinjam Alkitabnya. Ini saudara ya, saya bacain ya. Mazmur 22. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Ini sebentar saya ini Bang, sebentar ya. Semua yang melihat Yesus mengolok-olok Yesus, mereka mencibirkan bibirnya dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia meluputkannya. Biarlah Tuhan sendiri yang melepaskannya. Baiklah Tuhan yang turun tangan menurunkan Yesus dari tiang salib begitu. Kira-kira ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia yang berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau Allah yang mengeluarkan Yesus dari kandungan. Engkau yang membuat Yesus aman pada dada ibunya. Kepadamu aku berserah, aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengurumuni aku, banyak serdadu-serdadu mengurumuni Yesus.
Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Banteng-banteng ini bicara orang-orang ahli Taurat yang mengepung Yesus. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku. Mereka menghujat Yesus pada waktu itu mendekati penyalipan. Mereka seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Semua orang menghakimi Yesus pada waktu itu. Seperti anjing yang mengerumuni. Gerombolan penjahat mengepung aku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka menonton Yesus, mereka memandangi Yesus di tiang salib. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka. Mereka membagi-bagikan jubahnya Yesus di antara mereka. Disobek-sobek bajunya. Ini penggenapan. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Para serdadu, karena jubahnya tidak bisa dipotong, serdadu membuang undi. Persis banget ya dengan Yesus. Persis sekali, saudara. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ada juga Yesus. Tetapi engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina atas ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia telah menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Jadi itu kan Ini detail sekali. sampai dikatakan mereka membuang undi atas jubahku. Iya kan? Iya. Kan di kitab Yohanes juga kan mengatakan mereka membuang undi atas jubahku. Sebenarnya Ayat ke-17, saudara, akan saya bacakan. Ini tentang perkataan Eli lama sabaktani. Yesus benar-benar menyanyikan lagu ini. Dia meresapi Mazmur Daud, Mazmur 22 ini di tiang salib, saudara. Dia benar-benar mengilhami ini, Tuhan. Mengilhami ini. Karena di sini di ayat 17 pun diceritakan, ditulis, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tulang, mereka menusuk tangan dan kakiku. oh, pas banget ya. Di sini ada ayatnya. Dinubuatkan kalau Yesus akan ditusuk. Iya, ayat ke-17. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Menusuk tangan dan menusuk kakiku. Dipaku. Jadi udah benar ya. Ini benar sekali, Kalau saudara. dikatakan Yesus tidak disalib,
Ini nubuatan yang benar-benar 100% penggenapan. Jadi Luar biasa. saatnya kalian untuk datang menyembah Yesus. Udah, kalian menyembah Yesus sebagai Tuhan segala bangsa, baik Presiden Jokowi, baik raja-raja, semua jajaran menteri, semua menyembah Yesus, titik. Itu adalah, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Ini kabar gembira, saudara. Pengenapan yang sangat luar biasa. Tidak ada orang yang mampu mengenapi sedetail ini. Tidak ada, Yes. hanya Yesus. Sepanjang sejarah. Sampai dikatakan tanganku ditusuk, itu kan dipaku. Detail sekali. Dan Bahkan udah banyak kalau apa ya, banyak penglihatan penampakan Tuhan Yesus selalu ada lubang paku di tangannya. nah, Gitu. Yesus di situ detail. Kalau ada lubang paku kan berarti Yesus disalib. Sementara Al-Quran bilang Yesus tidak disalib, diserupakan. Jadi benar-benar total 180 derajat terbalik. Saudara, jadi untuk saudara-saudara di luar kekristenan, masyarakat Indonesia yang mempertanyakan ini tentang Eli lama sabachthani, ini sangat detail sekali. Ini berkat saudara, berkat kita semua untuk saudara, untuk kita semua. Karena ini ayat Mazmur 22 ini bicara tentang penyaliban. Yes. Tuhan benar-benar mengilhami itu. Di situ dikatakan tangannya ditusuk. Di situ dikatakan Yesus kehausan. Yesus haus. Di sini dikatakan lidahku keluh melekat pada langit-langit mulutku. Ini rasa haus. Berbicara rasa haus di tiang salib. Yes. Mereka membagikan pakaianku dan membuang undi atas jubahku. Ditulis juga. Yes. 100% penggenapan ayat Alkitab. Luar biasa. Oke Bang Luka, lanjut. Jadi itulah karya yang terbesar. Itu karya yang terbesar. Dalam suatu penglihatan Chonam, Tuhan Yesus ngomong ke dia, aku menjadikan langit dan bumi itu hanya dengan berfirman. Aku mengusir setan dengan hanya mengucapkan sepatah kata. Tapi hanya satu, untuk menyelamatkan manusia. Tuhan tidak bisa hanya berfirman, Tuhan tidak bisa hanya mengucapkan sepatah kata, tapi dia harus mati. Itulah karya yang terbesar. Yesus disalib, itu adalah karya terbesar. Itu lebih dari Yesus mengusir setan, itu lebih Yesus dari menciptakan langit dan bumi. Karena dia harus merasakan kesakitan manusia. Ya, saya ada satu perumpamaan. Jadi ayah dan ibu, keluarga kecil punya anak kecil yang melakukan suatu kesalahan dan dia harus dihukum di kamar gelap. Tapi si mamanya bilang si bapaknya bilang gini, jangan dia masih kecil, aku kasih sama dia. Enggak, hukuman harus dijatuhkan karena dia sudah melakukan suatu kesalahan, dia mecahin apalah gitu kan. Tapi papanya bilang begini, karena dia nggak tega anak kecilnya ini masih umur 5 tahun harus dihukum di kamar gelap, ya udahlah biarinlah, aku berdua lah sama dia di kamar gelap. Jadi bapaknya nemenin anaknya di kamar yang gelap, jadi mereka gelap-gelapan. Nah pada saat mereka gelap-gelapan, si anak kecil ini udah nggak merasa takut karena ada bapaknya di situ. Jadi demikian juga Tuhan, manusia itu harus dihukum mati. Tapi karena Tuhan mengasihi manusia, ya udahlah, biarlah gue yang disalibkan supaya engkau bisa hidup. Jadi saya Bang Noto, saya mau nyanyikan satu lagu, maaf. Oke. Ada satu lagu yang sangat tiba-tiba saya teringat lagu ini. Inilah lagu yang akan mewakili betapa karya yang terbesar itu dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Seperti ini lagunya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, yang kau lakukan, yang tak terbilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku
makanya dalam kitab Wahyu dikatakan pada waktu Yesus menerima gulungan kitab dari tangan kanan dia yang biasa tadi dikatakan, engkau yang telah disembelih, yang membeli bangsa-bangsa oleh darahmu, engkau layak menerima hormat, kemuliaan dan sampai selama-lamanya, yaitu anak domba. Dia telah disembelih untuk membayar segala bangsa oleh darahnya yang sangat mahal. Kenapa darahnya bisa membeli segala bangsa? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Darah Yesus di kayu salib, dia bisa bangkit dia bisa turun dari salib, dia bisa membangkitkan orang mati. Kenapa dia sampai mau mati di kayu salib? Karena dia sedang melakukan suatu karya yang terbesar. Itu adalah karya puncak ya, tapi manusia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Tetapi sangat disayangkan bahwa Al-Quran mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Wah, itu sangat luar biasa. Yesus disalib untuk menebus. Ini adalah karya yang terbesar, seperti lagu tadi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Dan upah bagi mereka yang percaya bahwa Yesus disalib dan menebus dosa, dan Tuhan memberikan upah, yaitu hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, upahnya adalah siksaan kekal. Siksaan kekal, kegelapan yang paling gelap sampai selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian Allah mengasihi dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh hidup yang Hidup kekal. yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Haleluya. Oke, kita sudahi Bang Lugas. Oke, shalom. Salam luar biasa saudara. Kita sambung lagi next time dengan topik-topik yang luar biasa untuk saudara sekalian. God bless.